Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Memaste Watashi wa Muhammad Riyades dari 12 Yobe. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas bahasa Jepang, yaitu menyatakan keberadaan suatu tempat. Nah, di sini yang pertama ya, saya akan menjelaskan tentang materi menyatakan keberadaan tempat atau belum atau pernahnya ke tempat tersebut. Terus yang kedua, di sini yang pertamanya ya ada kotoga arimasu. Apa sih kotoga arimasu tuh? Nah, kotoga arimasu tuh adalah kata benda atau bentuk biasa lampau. Nah, biasanya tuh dipakainya di belakang kata, misalnya Jakarta ni ita kotoga arimasu. Nah, kotoga arimasnya itu disimpan di belakang kalau dari bahasa Jepangnya. Kalau di Indonesiain pernah pergi ke Jakarta. Nah, kotoga arimasu tuh artinya pernah. Terus untuk yang keduanya kotoga arimasen. Nah, kotoga arimasen tuh sama aja tadi kata benda dan bentuk biasa lampau, tapi artinya tuh beda. Kalau kotoga arimasen tuh belum atau belum pernah biasanya juga disimpannya di belakang kata, sama aja. Jadi contohnya gini, Jakarta ni ita kotoga arimasen. Nah, ngerti kan? Jangan ketukar ya kotoga arimas sama kotoga arimasen, dan disimpannya juga jangan di depan. Misalnya kalau salah nih nyimpannya kotoga arimas Jakarta ni ita, jadi kalau di Indonesiainya jadi pergi ke Jakarta pernah dong. Jadi bukan pernah pergi ke Jakarta. Nah, yang benernya Jakarta ni ita kotoga arimas. Sama yang kotoga arimasen juga gitu, jangan disimpan di depan. Jangan kotoga arimas Jakarta ni ita, jadinya belum pernah, jadinya Jakarta pergi ke Jakarta belum pernah jadinya. Ya, jangan sampai salah. Nah, ya di slide selanjutnya di sini ada pembahasannya nih ya. Ada tiga pembahasan. Yang pertama, kaka bentuk biasa lampau kotoga arimas. Yang kedua, bentuk biasa lampau kotoga arimasen. Nah, sama aja ya. Yang pertama sama yang kedua itu bentuk biasa lampau. Yang pertama maupun yang kedua sama aja, bentuk biasa lampau. Nah, untuk yang ketiga itu bentuk kamus atau bentuk nai. Ya, apa sih bentuk kamus tuh? Nah, bentuk kamus tuh jadi bukan belum atau pernahnya, jadi kadang-kadang gitu. Nah, di slide selanjutnya ya, saya mau ngejelasin tentang atau ngejelasin contoh kalimatnya yang kotoga arimas. Nah, jadi kotoga arimas itu kan biasanya disimpannya di belakang ya, di belakang kalimat kalau dari bahasa Jepangnya. Contohnya Cimahi ni ita kotoga arimas. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesianya pernah pergi ke Cimahi. Nah, jangan sampai terbalik. Jangan sampai kotoga arimas Cimahi ni ita. Jadi kalau diterjemahinnya pergi ke Cimahi pernah. Nah, jangan sampai terbalik, itu harus Cimahi ni ita kotoga arimas. Nah, kotoga arimasnya tuh harus di belakang. Terus yang kedua contohnya Kurama o untensita kotoga arimas. Nah, artinya pernah mengendarai mobil atau saya pernah mengendarai mobil. Jangan sampai terbalik juga. Terus yang ketiga ada Bali de Savin o Shita koto arimas, atau pernah berselancar di Bali atau saya pernah berselancar di Bali. Nah, contoh-contohnya ya gitu masih banyak sih, kayak takoyaki o tabeta kotoga arimas.
Apakah pernah makan takoyaki? Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, yang kedua, di sini saya mau ngejelasin contoh kalimatnya yang kotoga arimasen atau belum pernah. Jadi si penjelasannya tuh, pola kalimat ini biasanya tuh digunakan untuk menyatakan suatu yang belum pernah dilakukan. Kalimat ini merupakan kalimat negatif dari kotoga arimas yang bermakna pernah melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya contoh kalimatnya, Nihon ni ita kotoga arimasen. Nah, artinya tuh saya belum pernah pergi ke Jepang. Jangan sampai terbalik juga, jangan sampai kayak tadi. Misalnya kalau terbalik, kotoga arimasen, Nihon ni ita. Jadi kalau misalnya diterjemahinya, pernah pergi ke Jepang, saya belum. Jadi gitu, jangan sampai terbalik. Terus contohnya yang keduanya, Nihon jin ni ata kotoga arimasen. Artinya saya belum pernah bertemu dengan orang Jepang. Contoh yang ketiganya, Umi de oyoida kotoga arimasen. Artinya saya belum pernah berenang di laut. Ya, jadi tadi yang kotoga arimasen sama kotoga arimas tuh sama aja, itu kata benda atau bentuk biasa lampau yang biasanya dipakai di penghujung kalimat. Nah, ya, yang ketiga di sini saat saya akan menjelaskan tentang bentuk kamus atau nai, kata tentang bentuk kamus atau nai. Nah, apa sih bentuk kamus atau nai itu? Nah, jadi bentuk kamus atau nai itu bukan kayak tadi, bukan pernah atau belumnya. Jadi ini mah terkadang atau kadang-kadang. Misalnya, Toki doki kono restoran de taberu kotoga arimas. Kadang-kadang saya makan di restoran ini. Nah, jadi penjelasannya tuh, jika bentuk kata kerja di depan kotoga arimas berupa bentuk kamus atau bentuk nai, maka pola kalimat itu tidak menyatakan suatu pengalaman lagi, tetapi menunjukkan bahwa suatu hal terkadang terjadi atau dilakukan dari waktu ke waktu menurut pengalaman atau pengetahuan si pembicara. Nah, contoh kalimatnya ya. Yang pertama, yang tadi, Toki doki kono restoran de taberu kotoga arimas. Artinya, kadang-kadang saya makan di restoran ini. Terus yang keduanya ada Zu wahito o osou kotoga arimas. Artinya, terkadang gajah menyerang manusia. Yang ketiga, asa gohan o tabenai kotoga arimas. Artinya, terkadang saya tidak makan sarapan. Nah, kalimat ini tidak tepat digunakan untuk hal yang sering terjadi. Nih, misalnya, karewa yoko kaisa o yasuma kotoga arimas. Kurang tepat karena dia sering tidak masuk kerja. Terus, karewa toki doki kaisa o yasumu kotoga arimas. Dia kadang-kadang masuk kerja. Jadi kalimat ini tuh tidak tepat gitu digunakan sama yang tadi tuh. Jadi ya tepatnya digunakannya sama, misalnya kayak Zu wahito o sou kotoga arimas, terkadang gajah menyerang manusia. Atau asa gohan o tabenai kotoga arimas, terkadang saya tidak makan sarapan. Nah, seperti itu. Terima kasih dan mohon maaf bila
saya menyampaikannya kurang jelas atau kurang dapat dipahami lah gitu. Saya juga lagi belajar presentasi atau belajar bikin presentasi yang kayak gini. Mohon maaf kalau kurang jelas tulisannya atau kurang keharti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.